warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul menggambar dan memverifikasi kesimpulan. Berikut anggota dari kelompok kami yaitu pertama Setiaji Nugroho, kedua Sylvia Nabila, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Sylvie Destriana Widyaningrum. Selanjutnya, taktik untuk menghasilkan makna. Pada bagian ini akan membahas 13 teknik khusus yang digunakan untuk mendeskripsikan arti konfigurasi data tertentu dalam sebuah tampilan. Antara lain yaitu pertama, teknik memperhatikan pola dan tema. Saat menggunakan teks atau tampilan awal, maka akan sering melihat pola berulang, tema atau gestalt yang mengumpulkan banyak data terpisah pola variabel yang berisi persamaan dan perbedaan antara kategori dan pola proses melibatkan hubungan temporal dan spasial dalam konteks terbatas. Jika jumlah kasus dan atau kelebihan data parah, pencarian pola mungkin sangat efektif. Seperti analisis yang dilakukan oleh McCammon dan kawan-kawan tahun 2012. Analisis tanggapan dari 234 akan kembali ke survei terbuka. Pola dibangun dari data metode campuran menghasilkan 30 kategori utama yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 tema besar, lalu menjadi satu pernyataan kunci. Pikiran manusia dapat menemukan pola hampir secara intuitif, tidak diperlukan nasihat, namun polanya tidak mudah terjadi. Selanjutnya, teknik 2 yaitu melihat masuk akal. Pada saat proses analisis, sebuah kesimpulan masuk akal, bermakna dan cocok seringkali terjadi. Rundukan kesimpulan awal pada taktik lain dalam menarik kesimpulan dan verifikasi. Jadi, masuk akal intuisi sebagai dasar yang mendasari, tidak untuk dicemooh. Tetapi, bahkan dalam kumpulan data paling kacau sekalipun, orang-orang adalah pencari makna. Namun, setelah analisis data, tidak ditemukan perbedaan besar terhadap jenis kelamin. Adanya memori empiris halus antara pria dan wanita, tetapi tidak ada perbedaan data yang diharapkan. Tundukkan kesimpulan awal pada taktik lain. Jika kesimpulan seseorang tidak masuk akal, lebih aman untuk mengesampingkannya. Menurut isinya, sebagian besar kesimpulan yang diambil selama analisis bersifat substantif. Penting untuk mencatat dan melaporkan keputusan prosedural yang dibuat, yaitu matriks akhir, aturan keputusan, operasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah teknik yang ketiga, yaitu pengelompokan. Pengelompokan ialah taktik yang dapat diterapkan pada data kualitatif di berbagai tingkatan, baik di tingkat acara atau operasi, peserta individu, proses, pengaturan atau wilayah, situs, atau kasus secara keseluruhan, periode waktu, dan lain-lain. Pada semua kasus, kami mencoba dengan mengelompokkan dan mengkonseptualisasikan objek yang memiliki pola atau karakteristik serupa, agar fenomena tersebut dapat lebih dipahami. Pengelompokan juga dapat dilihat sebagai proses memasuki tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu teknik membuat metafora. Pemikiran metaforis secara efektif menggabungkan akal dan imajinasi, hal-hal khusus dalam proses yang mengarah ke proses sosial dasar yang memberinya makna. Metafora dianggap sebagai simbol linguistik atau sarana sastra yang melibatkan pengabaian perbedaan antara dua hal dengan membandingkan persamaan di antara keduanya. Selanjutnya, teknik yang kelima yaitu perhitungan. Pada penelitian kualitatif, angka seringkali diabaikan. Tetapi, ciri utama penelitian kualitatif ialah lebih dari sekedar memperkenalkan pada kualitas-kualitas dasar. Namun, banyak perhitungan dilakukan di latar belakang saat melakukan penelitian kualitas. Terdapat 3 alasan.
untuk menggunakan angka. Di antaranya yaitu melihat data dengan cepat dalam kumpulan kata besar, memverifikasi firasat atau hipotesis, dan menjaga agar analisis tetap jujur dan mencegah bias. Teknik keenam yaitu membuat kontras atau perbandingan. Perbandingan merupakan cara klasik dan teruji waktu untuk menguji kesimpulan. Luangkan waktu untuk memperkenalkan hasil perbandingan dan kemudian pikirkan mengenai berapa banyak perubahan yang harus ada sebelum berubah. Kemudian hanya perlu bertindak untuk mengevaluasi signifikansi praktisnya. Teknik selanjutnya yaitu variabel partisi. Pada proses analisis, partisipasi atau pengelompokan variabel dapat terjadi di banyak tempat. Pada tahap awal, konseptualisasi variabel atau memisahkan jauh lebih bermanfaat daripada mengasumsikan kesederhanaan secara keseluruhan. Partisi variabel juga bermanfaat saat mendesain format matriks. Partisi variabel dapat dikatakan baik jika melakukan dua hal, yaitu pertama, bagilah variabel sedini mungkin untuk menghindari keseluruhan dan ambiguitas data. Kemudian yang kedua ialah partisi variabel. Ketika variabel tidak terkait dengan variabel lain yang diharapkan oleh kerangka konseptual. Teknik selanjutnya yaitu menyerahkan rincian ke umum. Taktik ini mirip dengan proses analisis pengkodean pola dan pengkodean terfokus. Teori dasar plastik menyebutnya metode perbandingan konstan. Anda mencoba mengelompokkan tindakan tertentu, peristiwa, peserta, negara bagian, dan lainnya ke dalam kategori yang lebih abstrak. Kategori ini mungkin sudah ditentukan sebelumnya, atau mungkin muncul karena pengkodean atau memo analitis. Teknik selanjutnya yaitu anjak piutang. Anjak piutang berasal dari analisis faktor, yaitu teknik statistik yang dapat mewakili sejumlah besar variabel terukur berdasarkan sejumlah kecil variabel hipotesis. Variabel orde kedua memungkinkan memiliki beberapa komunitas. Sebagian besar taktik yang didiskusikan bertujuan untuk melakukan dua hal, yaitu pertama, memanfaatkan sebagian besar data, dan yang kedua, temukan pola di dalamnya. Selanjutnya yaitu memperhatikan hubungan antara variabel. Variabel adalah hal-hal yang berubah. Tampilan adalah cara melihat yang sangat strategis untuk mendeteksi hubungan, yaitu data yang terkait dengan dua variabel atau lebih dapat disusun untuk pemeriksaan sistematis dan kesimpulan dapat ditarik. Teknik selanjutnya yaitu menemukan variabel intervening. Pada proses analisis, seringkali terjadi bahwa dua keharusan disatukan berdasarkan ekspektasi konseptual atau pemahaman awal tentang peristiwa, dan tidak ada hubungan timbal balik yang pasti di antara keduanya. Kesulitan lainnya adalah situasi di mana dua variabel berjalan pada waktu yang sama tetapi tidak memiliki arti. Baik, selanjutnya yaitu poin ke-12, membangun rantai bukti logis. Membangun rantai bukti itu membutuhkan verifikasi yang telaten di setiap prosesnya. Apakah ini benar-benar terjadi dan apa yang secara logis akan kita prediksi sebagai konsekuensinya, dan apakah konsekuensi itu muncul dalam data tersebut. Kemudian, hubungan yang dibuat untuk membangun rantai bukti itu harus masuk akal dan juga logis untuk diterima. Rantai bukti yang disusun harus lengkap dan sistematis, sehingga rantai yang dibuat akan dapat ditampilkan dan dipahami dengan jelas. Selanjutnya yang ketiga yaitu membuat koherensi.
dimensi konseptual atau teoritis. Untuk membuat sesuatu yang lebih konseptual, maka peneliti harus berurusan dengan sesuatu data, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati, serta yang dapat menghubungkan keduanya secara berurutan. Setelah itu, peneliti perlu mengkaitkan temuan dalam penelitiannya tersebut dengan proposisi yang menyeluruh, yang mana dapat menjelaskan mengenai bagaimana dan mengapa fenomena tersebut diteliti. Kemudian, peneliti melakukan hal tersebut secara bertahap, yaitu melalui sesuatu yang empiris, kemudian dijadikan menjadi sesuatu yang lebih konseptual. Selanjutnya, pokok bahasannya yaitu taktik untuk menguji atau mengkonfirmasi sebuah temuan penelitian. Poin yang pertama, memeriksa keterwakilan. Peneliti seringkali membuat sebuah generalisasi dan mengilustrasikannya agar lebih mudah untuk dipahami pembaca. Namun, masih juga ditemui bahwa generalisasi yang dilakukan tersebut memiliki beberapa resiko jika salah dalam melakukan sebuah generalisasi. Resiko yang dimaksud tersebut yaitu meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, pengambilan sampel partisipan non-representatif, dan yang kedua, mengeneralisasi peristiwa atau aktivitas non-representatif, dan yang ketiga, menarik kesimpulan dari proses non-representatif. Kemudian poin yang kedua yaitu memeriksa efek peneliti. Peneliti yang turun dalam pengaturan lapangan yang mana untuk mempelajari peneliti lain akan menimbulkan suatu kemungkinan besar, terutama di awal, serta akan menciptakan perilaku sosial pada orang lain yang tidak akan terjadi secara normal. Perilaku itu yaitu pada gilirannya dapat membawa ke dalam dan kesimpulan yang menyimpang, sehingga dapat mengacaukan karakteristik alami dari pengaturan dan efek yang sudah dibuat melalui hubungan para peneliti itu sendiri. Kemudian poin yang ketiga, yaitu melakukan triangulasi. Mengikuti perbedaan klasik dari Denzin tahun 2001, triangulasi itu sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan 3 aspek, yaitu yang pertama, sumber data, yang mana ini mencakup orang, waktu, tempat, dan juga lain-lain. Kemudian yang kedua, metode, meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian yang terakhir, yaitu aspek dari segi teori. Tujuan dari melakukan triangulasi itu sendiri yaitu mendapatkan pembenaran dari 3 sumber yang berbeda, yang mana itu dapat mendorong peneliti untuk lebih memeriksa integritas metode pengumpulan data dan bahkan datanya sendiri. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu menimbang bukti. Seorang peneliti harus mampu memanfaatkan fakta-fakta yang ada dengan optimal dalam memverifikasi sebuah kesimpulan. Jika data yang menjadi dasar kesimpulan tersebut lebih kuat, lebih valid daripada yang biasanya, maka data tersebut akan memberikan bobot yang lebih pada sebuah kesimpulan itu sendiri. Peneliti saat akan menulis hasil akhir dari sebuah analisis kasus, ada gunanya yaitu harus meringkas pandangan tentang kualitas data, baik itu untuk peneliti itu sendiri maupun untuk para pembaca dari sebuah hasil penelitian tersebut. Kemudian, poin yang keempat yaitu memeriksa arti pengecualian. Menemukan pengecualian lebih mudah jika peneliti memiliki tampilan yang tertata rapi. Kasus, peran, latar peristiwa, dan individu dapat ditampilkan dalam hubungan yang koheren dengan orang lain jika peneliti mampu mengumpulkan data tersebut dengan baik. Dalam banyak kasus, analisis pengecualian mampu untuk memperkuat kesimpulan asli, namun peneliti harus tetap berhati-hati dan harus terbuka terhadap gagasan yang menyatakan bahwa pengecualian itu merupakan sesuatu yang berguna dan penting untuk memodifikasi kesimpulan akhir. Selanjutnya, poin yang keenam yaitu menggunakan kasus ekstrim. Penggunaan pengecualian tertentu untuk memperdalam kesimpulan awal seringkali disebut sebagai sebuah kasus ekstrim, di mana hal tersebut bisa sangat berguna dalam memverifikasi dan mengkonfirmasi sebuah kesimpulan.
Seorang peneliti bukan hanya mencari pengecualian empiris, tetapi secara konseptual juga mendefinisikan kasus-kasus ekstrim yang ditemukan selama melakukan penelitian di lapangan. Kemudian poin yang ketujuh, yaitu menindaklanjuti kejutan. Menindaklanjuti kejutan di sini memiliki 3 aspek, yaitu meliputi aspek yang pertama, peneliti merenungkan kejutan untuk memunculkan teori yang dilanggar. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan bagaimana merevisi dari hasil kejutan tersebut. Kemudian yang ketiga, mencari bukti untuk mendukung revisi tersebut. Peneliti itu sendiri mampu menggunakan aspek bagian yang kedua dan ketiga saja, yang mana akan memunculkan pada teori-teori baru dari kasus tersebut. Selanjutnya, poin yang kedelapan yaitu mencari bukti negatif. Seorang peneliti harus mengajukan pertanyaan yang bersahabat untuk melihat kesimpulan yang ada, yang mana menghindari tampilan data dan mencari data kembali di catatan lapangan tertulis secara efektif, dan mengesampingkan kesimpulan tersebut. Jika bukti negatif tersebut ditemukan, maka peneliti harus melanjutkannya kepada perumusan kesimpulan alternatif yang mana itu berhubungan dengan bukti yang ditemukan tersebut, sehingga nantinya akan dapat dikonfirmasi dari kesimpulan itu sendiri. Kemudian poin yang ke-9 yaitu membuat tes jika maka. Tes jika maka adalah suatu aspek yang ada dalam analisis data kualitatif yang mana ini berfokus kepada sebuah hasil hipotesis kerja yang sudah digeneralisasikan, yang mana tes ini mendukung pada arah analitik secara umum. Terima kasih. Selanjutnya, Baik, saya akan melanjutkan materi yang ke-10, yaitu mengesampingkan hubungan palsu. Ya, maksud hubungan palsu di sini bukan sesuatu yang diartikan sebagai salah, tetapi hubungan palsu diartikan sebagai menghubungkan antara sesuatu dengan hal yang lain tetapi tidak benar. Dalam contoh kasus kualitatif, ketika dua variabel terlibat korelasi, terutama ketika Anda berpikir bahwa mereka terkait secara kausal, tunggu sebentar dan pertimbangkan apakah beberapa variabel tersebut atau ketiga variabel tersebut mungkin mendasari atau mempengaruhi dengan menyebabkan pada keduanya. Gunakan pendekatan dengan pengetahuan tetapi terpisah untuk membantu dalam pencarian. Kemudian pertimbangkan tampilan baru dan yang akan memberikan Anda tampilan yang lebih bersih atau kesimpulan yang lebih baru pada variabel ketiga dan efeknya. Jadi hubungan palsu yaitu ketika peneliti memberikan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya secara tidak benar atau kurang tepat, bukan diartikan sebagai salah. Materi yang ke-11 yaitu mereplikasi temuan. Dalam studi lintas kasus, replikasi merupakan bagian penting dari upaya pengumpulan data dasar. Pola yang muncul dari satu kasus perlu diuji pada kasus lainnya. Melakukan replikasi di akhir kerja lapangan selama analisis akhir dan penulisan sangatlah sulit dan kurang kredibel. Temuan lebih dapat diandalkan bila dapat didukung dari berbagai sumber independen. Validitasnya ditingkatkan ketika dikonfirmasi oleh lebih dari satu instrumen pengumpulan data yang mengukur hal yang sama. Jadi, replikasi itu berupa peneliti melakukan uji antar kasus di mana peneliti menggabungkan di kasus satu dengan kasus lainnya, seperti itu. Materi yang ke-12 yaitu memeriksa penjelasan rival. Peneliti yang berkompeten tentu mencari penjelasan kejadian yang paling masuk akal dan berlandaskan empiris dari berbagai atau beberapa yang bersaing untuk mendapatkan perhatian selama proses kerja lapangan. Anda tidak
mencari satu akun atau topik, mengabaikan semua akun lainnya, tetapi mencari yang terbaik dari beberapa akun alternatif. Triknya adalah dengan berpegangan pada beberapa kemungkinan penjelasan. Salah satunya menjadi semakin menarik sebagai hasil dari sumber bukti yang lebih banyak, lebih kuat, dan beragam. Selanjutnya, materi yang ke-13, yaitu mendapatkan umpan balik dari peserta. Umpan balik data adalah kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang kasus. Peserta lokal dapat bertindak sebagai juri, mengevaluasi temuan utama dari sebuah studi melalui apa yang dalam bahasa sehari-hari. Umpan balik juga dapat terjadi selama pengumpulan data. Ketika sebuah temuan mulai terbentuk, peneliti dapat memeriksanya dengan peserta baru atau dengan peserta kunci lainnya. Ya, jadi umpan balik di sini dimaksudkan untuk mendapatkan respon terhadap suatu kasus dalam penelitian, bagaimana tanggapan dari pihak lain yang terlibat atau kita libatkan dalam penelitian tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu standar kualitas kesimpulan. Pandangan kami adalah bahwa studi kualitatif berlangsung di dunia sosial yang nyata dan dapat memiliki konsekuensi nyata dalam kehidupan masyarakat, bahwa ada pandangan yang masuk akal tentang apa yang terjadi dalam situasi tertentu, termasuk apa yang diyakini, ditafsirkan, dan lain-lain, dan bahwa kita tidak memberikan atau yang memberikan pertanggungjawaban dapat melakukan dengan baik atau buruk, dan seharusnya kita menganggap pekerjaan kita tidak pantas atau pantas. Ini adalah masalah prestasi, ketelitian, integritas, etika, dan akuntabilitas. Jadi standar kualitas di sini dimaksudkan untuk menyeragamkan tentang kesimpulan dari penelitian apa yang dilakukan agar dapat memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif ini, standar kualitas kesimpulan sangat penting karena akan menjadi bahan penelitian atau tindak lanjut ke selanjutnya. Materi yang selanjutnya, objektivitas atau konfirmasi. Hal yang berguna untuk mempertimbangkan tentang masalah ini untuk studi kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode dan prosedur umum. Studi ini dijelaskan secara eksplisit dan rinci. Yang kedua, mengikuti urutan sebenarnya tentang bagaimana data dikumpulkan, diproses, dipadatkan atau diubah, dan ditampilkan untuk gambar kesimpulan selanjutnya atau tertentu. Yang ketiga, kesimpulan secara eksplisit terkait dengan pameran atau penunjukan data yang diringkas atau ditampilkan. Yang keempat, terdapat catatan tentang metode dan proses studi, mencangkup atau cukup rinci untuk diaudit oleh orang luar lainnya. Yang kelima, peneliti telah eksplisit dan sadar mungkin tentang asumsi pribadi, nilai-nilai dan bias, dan keadaan afektif, serta bagaimana mereka bisa berperan selama studi dalam proses penelitian kualitatif. Yang keenam, yaitu kesimpulan yang masuk akal. Dan yang ketujuh, data penelitian disimpan dan tersedia untuk analisis ulang oleh orang lain, yang dimaksudkan untuk penelitian tindak lanjut dalam suatu topik untuk kedepannya. Materi yang selanjutnya, keandalan atau ketergunaan atau auditabilitas. Ya, pada proses penelitian kualitatif ini konsisten, cukup stabil dari waktu ke waktu, dan di seluruh peneliti dan metode.
Kami menangani masalah kualitas dan integritas, yaitu tentang apakah segala sesuatu telah dilakukan dengan hati-hati untuk keandalan yang diinginkan. Jadi dalam hal ini, penelitian untuk memperoleh data harus benar-benar diperoleh datanya benar-benar memenuhi standar, sehingga data tersebut akan bisa digunakan untuk proses analisis selanjutnya, karena data bisa diandalkan karena lebih dapat menunjukkan fakta yang ada. Materi selanjutnya yaitu validitas internal atau kredibilitas dan keaslian. Keabsahan adalah istilah yang diperdebatkan di antara peneliti kualitatif terpilih. Beberapa orang merasa bahwa konstruksi kuantitatif tradisional ini dengan komponen wajah, isi, perspektif, prediktif, dan lain-lain, bisa juga validitas, tidak memiliki tempat dalam penyelidikan kualitatif. Istilah alternatifnya seperti verisimilitude dan akun yang ditulis secara persuasif lebih disukai. Materi yang selanjutnya, validitas eksternal atau transferabilitas atau kesesuaian. Ahli teori berasal membuktikan bahwa metodologi pengembangan konsep dan keabsahan pada tingkat yang mendukung transferabilitas mereka ke populasi dan konteks lain. Beberapa ahli metodologi menyatakan bahwa setiap pengalihan temuan studi ke konteks lain adalah tanggung jawab pembaca, bukan peneliti. Penulis itu sendiri yang penting pada akhirnya. Bagaimana persuasif suatu kasus? Dapatkah peneliti membuat temuan tersebut yang memiliki makna dan resonansi bagi individu, situs, dan waktu yang lainnya ke depan? Materi selanjutnya, pemanfaatan, aplikasi, atau orientasi tindakan. Penelitian tindakan, etnografi kritis, dan proyek penelitian berbasis komunitas lainnya dirancang untuk mengklasifikasi dan memperbaiki masalah lokal tertentu melalui keterlibatan partisipatif. Paling tidak mereka menginginkan kesadaran di antara peserta tentang isu-isu sosial terpilih yang secara langsung memengaruhi mereka. Jadi, pemanfaatan aplikasi berupa serta keterlibatan partisipatif masyarakat dalam berupa tindakan untuk benar-benar mengetahui apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar mereka untuk dicarikan solusi yang terbaik. Selanjutnya yaitu dokumentasi analitik. Studi kualitatif tidak selalu dapat diverifikasi karena peneliti tidak selalu melaporkan metodologi mereka dengan jelas, dan mereka tidak melaporkan secara jelas karena tidak terlalu ada konvensi yang diperlukan untuk melakukannya. Formulir dokumentasi yang memenuhi beberapa kriteria yaitu fasilitas dan kecepatan penggunaan, transfer mudah ke laporan metodologis, akses, dan pemahaman mudah oleh pembaca kedua maksudnya, dan kepercayaan atau validitas. Ada beberapa trade-off yang jelas, misalnya pemahaman dan kepercayaan. Biasanya bahwa ada formulir tersebut membutuhkan waktu dan perhatian khusus. Dan materi yang terakhir yaitu penutup dan transisi. Banyak faktor untuk dipertimbangkan dalam analisis data Anda, tapi
kami merasa itu adalah pedoman penting yang dapat memperkuat kualitas dan integritas pekerjaan kualitatif Anda. Gunakanlah metode ini atas dasar sesuai kebutuhan atau berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan.